Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Kepada yang terhormat dosen pengampu mata kuliah public speaking yakni Al-Mukarram Bapak Dr. Adi Kusuma, yang semoga beliau selalu diberikan kesehatan jasmani maupun rohaninya, diberikan kemudahan dalam segi aktivitasnya, dan tak lupa juga kepada kita semua semoga selalu diberikan kesehatan ya, jasmani maupun rohaninya, dan selalu dilancarkan segala apa yang diusahakannya. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala ya, yang telah memberikan hidayah dan karunia-Nya kepada kita semua. Sholawat dan salam tetap tercurah limpahkan kepada baginda alam, siapa lagi kalau bukan habibana wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in tabi'at, dan kita selaku umatnya semoga mendapatkan syafaatul uzna di yaumil kiamah nanti. Baik, bertemu lagi bersama Ishak Abdurrahman dengan NIM 23133023 di Learning Journal Public Speaking pertemuan ke-9. Baik, kali ini saya akan membahas terkait materi yang telah disampaikan oleh beberapa teman saya di minggu yang lalu. Ada 3 ya materi yang telah disampaikan, baik itu materinya ada yang membahas tentang harus keluar dari zona ya, artinya harus keluar dari zona nyaman. Ada yang membahas tentang keutamaan membaca Al-Quran, dan yang terakhir ada yang membahas tentang fiqhun nisa ya, fikih keutamaan fikih seorang wanita. Nah, mungkin saya akan membahas ya materi terkait keutamaan membaca Al-Quran dan mempelajari fikih bagi wanita atau bisa disebut fiqhun nisa. Nah, di sini ada beberapa keutamaan dalam membaca Al-Quran ya. Yang pertama itu mendapat pahala di setiap hurufnya, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran ya, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. Masya Allah. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Itu terdapat dalam hadis riwayat Tirmizi. Nah, keutamaan yang kedua, nah kita mendapatkan syafaat pada hari kiamat yang membaca Al-Quran, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat memberi syafaat kepada para pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Keutamaan yang ketiga itu menenangkan hati dan jiwa, sebagaimana firman Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, ingatlah hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenang. Nah, keutamaan yang keempat, diangkat derajatnya oleh Allah, sebagaimana hadisnya, sesungguhnya Allah mengangkat derajat suatu kaum dengan kitab ini yang disebut Al-Quran ya, dan merendahkan kaum yang lain dengannya. Hadis riwayat Muslim. Nah, yang kelima itu sebagai bekal menuju surga, sebagaimana hadis Rasulullah SAW,
akan dikatakan kepada orang yang membaca Al-Quran, bacalah, naiklah, dan tariklah sebagaimana engkau membacanya di dunia. Sesungguhnya kedudukanmu berada pada akhir hayat yang engkau baca. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Nah, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan terkait keutamaan membaca Al-Quran. Selanjutnya saya akan membahas materi terkait keutamaan mempelajari fikih bagi wanita atau bisa disebut dengan fikhun nisa. Nah, mengetahui kewajiban dan hak sebagai muslimah ya dengan mempelajari fikih wanita, seorang muslimah mengetahui apa yang wajib dan apa yang diharamkan dalam ibadah, baik itu sholat, puasa, haid, nifas, dan lain sebagainya. Ilmu fikih lebih utama daripada ibadah tanpa ilmu, sebagaimana hadis Rasulullah SAW. Keutamaan orang yang berilmu dibandingkan orang yang beribadah adalah seperti keutamaanku atas orang yang paling rendah di antara kalian. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, menjadi penjaga keluarga yang keluarga dari kebodohan agama. Nah, wanita yang memahami fikih itu dapat mendidik ya anak-anaknya, membimbing suami dalam hal-hal agama, dan menjadi madrasah pertama dalam keluarga itu seorang wanita. Bisa juga memperoleh pahala jihad dalam menuntut ilmu ya, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Nah, fikih wanita ini adalah suatu kebutuhan sehari-hari ya bagi wanita yang mengalami hal-hal yang tidak dialami oleh pria seperti haid, nifas, istihadah, serta hukum-hukum terkait kehamilan, menyusui, dan mengasuhnya. Karena itu ilmu fikhun nisa ini menjadi bekal wajib agar tidak salah dalam beramal. Nah, saya akan membahas terkait darah haid dan darah istihadah ya, pemahaman ya dasar ya bagi muslimah. Sebagaimana yang minggu lalu telah disampaikan oleh saudari Umi Kulsum ya terkait darah haid dan darah istihadah. Salah satu hal penting dalam fikhun nisa yang wajib diketahui oleh seorang wanita muslimah adalah tentang darah yang keluar dari kemaluannya, yaitu darah haid dan darah istihadah. Ya, pemahaman yang tepat tentang keduanya mungkin ya sangat berpengaruh terhadap ibadah seperti sholat, puasa, dan hubungan suami istri ya mungkin. Nah, yang pertama ada darah haid. Nah, darah itu apa? Nah, jadi darah haid ini darah yang dialami atau yang keluar dari rahim seorang wanita secara berkala setiap bulan sebagai bagian dari siklus biologisnya ya mungkin. Darah ini juga keluar ketika wanita dalam keadaan sehat dan bukan karena penyakit atau luka. Nah, ciri-cirinya apa? Biasanya dari warna ya, warnanya itu gelap atau kehitaman dan pekat. Terusan baunya juga khas dan tidak sedap ya. Teksturnya juga lebih kental daripada darah biasa. Nah, biasanya disertai dengan rasa tidak nyaman di tubuh seperti nyeri atau lemas. Ya wajar kalau ada seorang wanita itu kalau sedang mengalami haid itu kadang-kadang marah ya. Mungkin ya itu salah satunya, mungkin dia sedang mengalami haid ya. Nah, terusan hukum wanita haid ya. Jadi wanita itu yang sedang haid tidak boleh melaksanakan sholat, tidak boleh melaksanakan puasa, terusan apalagi menyentuh atau membaca Al-Quran. Nah, itu menurut guru-guru ya mungkin yang saya ketahui,
Bahkan masuk masjidnya pun tidak boleh, jangankan masuk masjid, lewat masjidnya pun tidak boleh. Itu bagi seorang wanita yang sedang mengalami haid. Untuk durasi haid ya, menurut jumhur ulama ya, paling sedikit itu durasi haid itu sehari semalam 24 jam, dan paling lama itu 15 hari. Rata-rata perempuan yang mengalami haid itu selama 6 sampai 7 hari itu untuk yang normalnya ya, sebagaimana yang telah disampaikan oleh saudari Umi Kulsum kemarin. Itu sudah bagus sekali ya, terkait materi yang telah disampaikan oleh beliau, sangat jelas ya terkait dalam menjelaskan baik itu keluarnya kapan dan cara bersucinya pun kapan gitu ya. Selanjutnya ada darah istihadah teman-teman. Nah, jadi darah istihadah ini adalah darah yang keluar dari kemaluan wanita ya, di luar waktu haid atau nifas. Jadi darah istihadah ini bukan darah yang dialami bulanan ya, atau melainkan darah penyakit atau gangguan medis ringan ya. Oleh karena itu wanita yang mengalami istihadah tetap dianggap dalam keadaan suci. Nah, biasanya ciri-cirinya itu ya, warnanya itu lebih cerah atau merah segar, terus tidak berbau ya, seperti darah haid. Biasanya keluar itu terus menerus atau tidak menentu waktunya. Itu darah istihadah. Nah, hukumnya apa ya? Hukum seorang wanita yang sedang istihadah ya, jadi wajib sholat dan boleh puasa, terusan boleh membaca Al-Quran dan masuk masjid, terusan boleh berhubungan suami istri setelah bersuci ya. Namun setiap kali hendak sholat ia wajib yang pertama mencuci darahnya, terusan mengganti pembalut atau kain penahan darah ya, terusan berwudu seperti biasanya. Nah, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda kepada Fatimah bin Abi Ubaisi ya, yang mengalami istihadah. Nah, itu hanyalah darah penyakit, bukan haid. Jika haidmu datang, tinggallah sholat, dan jika haidmu selesai maka bersucilah dan sholatlah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi untuk memahami perbedaan antara darah haid dan darah istihadah itu merupakan suatu bagian yang paling penting dari ilmu fikih bagi seorang wanita. Dengan ilmu seorang muslimah bisa menjaga kesuciannya dan menjalani kehidupannya dengan penuh keyakinan. Karena itu jadi setiap wanita itu dianjurkan untuk terus menambah wawasan tentang fiqhun nisa agar tidak ragu dan bermuamalah sesuai dengan syariatnya. Nah, jika ketika kita mengalami darah istihadah, nah terus kita sengaja tidak melakukan sholat, tidak melakukan hal kewajiban yang paling utama, apalagi ya sholat ya, dengan alasan untuk mengkodoknya, tapi tahu ilmunya, nah itu akan jadi kedosaan. Karena syarat untuk mengkodok sholat itu, yang pertama itu dia dalam keadaan ketiduran, yang kedua itu benar-benar dia kelupaan. Itu syarat untuk mengkodok ya dalam sholat. Selain itu tidak boleh ya, apalagi dengan alasan ia sedang mengalami
haid atau darah istihadah, terutama darah istihadah nih ya, yang banyak sekali dijadikan alasan untuk tidak melaksanakan sholat. Nah, apa hukumnya? Tetap itu hukumnya berdosa, itu teman-teman ya. Mungkin hanya itu yang bisa sampaikan terkait materi yang disampaikan oleh 3 pemateri ya, namun saya menjelaskannya 2 materi ya, karena materi yang kedua dan ketiga itu mungkin ya yang saya mudah tangkap gitu. Sekali lagi mohon maaf ya bila ada kesalahan ya terkait materi yang saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Learning Journal selanjutnya. Dadah.